Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di video kami ini, di channel AL Khoir. Support terus channel kami ini agar semakin berkembang dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar kami semangat untuk membuat video-video yang lain. Derajat kewalian Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, tidak diragukan lagi kewaliannya, telah mencapai tingkatan kutub, yakni pemimpin dan pemuka bagi para aulia di masanya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf bahkan pernah menyebut bahwa Habib Sholeh adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Berdasarkan manakib Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid yang ditulis oleh Sohibul Fadilah, Sayyidi Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Kaf, dikisahkan Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Sholeh dilahirkan di Hadramaut, Yaman, pada 17 Jumadil Awal, 1313 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Ayahnya juga merupakan seorang ulama yang besar, bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, yang juga dikenal masyarakat sekitar, dengan julukan Al-Bakri Al-Hamid, sedangkan ibunya adalah Aisyah, dari keluarga Al-Abud Umar, dari kalangan klan Masyaikh Non Habaib Al-Amudi. Masa kecilnya, ia habiskan untuk menuntut ilmu agama. Guru utamanya dalam bidang ilmu fikih dan tasawuf adalah ayahnya sendiri, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, sedangkan Al-Quran ia pelajari dari Syekh Said Bamudij. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf, beliau pelajari dari ayahnya, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, atau bertepatan tahun 1921 Masehi, Habib Sholeh meninggalkan Hadramaut dan hijrah ke Indonesia, ditemani oleh Syekh Fadli Sholeh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Setibanya di Indonesia, beliau singgah di Jakarta beberapa hari, mendengar kedatangan Habib Sholeh. Sepupu beliau Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid meminta Habib Sholeh untuk tinggal sementara di kediamannya di kota Lumajang. Setelah menetap beberapa hari, beliau pindah ke Tanggul, Jember, Jawa Timur, dan akhirnya menetap di sana sampai akhir hayat. Sebelum memulai dakwahnya di Jember, Habib Sholeh pernah mengasingkan diri lebih dari 3 tahun berkholwat dengan membaca Al-Quran, bersolawat dan berzikir. Guru besarnya, Al-Imam Al-Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, kemudian mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu meminta Habib Sholeh datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Habib Abu Bakar, Habib Sholeh mendapat mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau dari gurunya sebagai pertanda kewalian kutub yang akan diembannya. Setelah itu, Habib Sholeh mendapat isyarat untuk datang ke Mekah dan Madinah. Usai berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau kembali ke Indonesia untuk berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Habib Sholeh diawali dengan membangun musala di tempat kediamannya. Habib Sholeh lalu mengisinya dengan sholat berjamaah dan menghidupkan Al-Quran antara maghrib dan isya. Beliau juga tausiah dan pengajian dengan membahas tentang seputar ilmu syariat dan ilmu fikih. Setiap selesai sholat asyar, beliau membacakan An-Nasyaihud Diniyah karya ulama Hadramaut Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ia sampaikan dalam bahasa masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang muhibin ataupun orang yang mencintai anak cucu keturunan Rasulullah, yakni Haji Abdul Rashid. Di atas tanah inilah beliau membangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadus Sholihin dan kemudian mewakafkannya. Selain berdakwah di masjid, Habib Sholeh dalam kesehariannya selalu melapangkan orang susah, membantu orang-orang yang dililit hutang, membantu fakir dan anak yatim. Jika beliau melihat gadis dan pemuda yang belum kawin, beliau mencarikan pasangan hidup dengan menawarkan seorang calon. Pernah pula dalam sehari, beliau mendamaikan 2 ataupun 3 orang yang bertikai dalam kehidupan bermasyarakat. Habib Sholeh tercatat sebagai pemberi semangat dengan meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam di Surabaya. Beliau dikenal karena akhlaknya yang mulia, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dikisahkan suatu ketika,
Beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Beliau berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang berkumpul, melaksanakan sholat istisqo, yaitu sholat meminta hujan, lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Tak lama kemudian, setelah Habib Soleh mengadahkan tangannya ke langit, seraya membaca doa meminta hujan, kemudian hujan pun turun. Inilah kisah karomahnya Habib Soleh Tanggul, Jember, yang doanya sangat mustajab. Hendaknya kita harus mendekatkan diri kepada ulama, karena hanya untuk mengharapkan barokahnya para ulama tersebut. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.